Halo majikan, welcome back lagi di teman cerita nih, dimana kita akhirnya menemukan email yang cukup seru tapi ngeselin karena endingnya nih meleset dari tebakan kita pas ngebaca. Namun sebelumnya boleh dong minta bantuannya untuk klik subscribe di bawah buat yang belum, dan klik tombol like-nya juga, sama jangan lupa cek link rekomendasi produk-produk yang udah babu beli di Shopee yang di unboxing. Kalau bagus begitu ya bagus, linknya ada di bawah, dicek-cek aja. Gak usah lama-lama lah, kita udah gregetan nih. Langsung aja kita bacain cerita email dari Dewi tentang misteri anak yang menghilang dari rumah. Jadi di tahun 2016 Dewi ini tuh bercerai dengan suaminya yang bisa dianggap toksik karena suaminya itu sering melakukan KDRT dan main dengan perempuan lain. Mainnya di sini bukan sekedar selingkuh, gengs, tapi jajan-jajan di luar dengan wanita-wanita panggilan yang cukup banyak. Awalnya sebelum cerai, Dewi yang udah tahu semuanya akan kelakuan suaminya itu mencoba untuk tutup mata aja karena dia malu kalau sampai cerai. Ya ada pemikiran menakutkan menjadi janda akan stigma masyarakat dan gimana gitu loh. Alhasil pernikahannya itu kayak cuman ya udahlah buat kedok aja akan sebuah rumah tangga yang terlihat harmonis. Soalnya kalau misalkan mereka mendapatkan undangan pernikahan dari kolega segala macam, Dewi sama suaminya itu, yang suaminya bernama Irwan ya by the way, itu tetap datang berdua yang seakan-akan mereka nih baik-baik aja. Puncaknya tapi ini adalah sewaktu Dewi mendapati Irwan masukin cewek lain ke kamar mereka alias berhubungan di rumah saat Dewi sama anaknya Dewi yang bernama Lala itu lagi pergi nginep di rumah orang tuanya si Dewi atau kakek neneknya Lala berarti ya. Saat itu Lala ini berusia 16 tahun. Dan sebenarnya Lala ini bisa dibilang tumbuh menjadi anak yang manja banget dan keras kepala. Soalnya dari kecil memang ayahnya nih si Irwan itu selalu nurutin apapun, mau beli ini itu setiap kali si Lala minta tanpa adanya rem. Karena memang backgroundnya aja nih ya, Irwan itu memang seorang pengusaha yang bisa dibilang sangat sukses. Namun Dewinya sendiri ini juga bukan berasal dari keluarga yang biasa-biasa, enggak. Orang tuanya dulu itu punya jabatan di pemerintahan. Dengan kata lain, basic kehidupan mereka ini ya jatuhnya kelas A lah. Makanya waktu si Dewi ini masih mempertahankan pernikahannya itu karena malu dengan kolega-kolega ya jaga nama baik, pernikahan yang dia jalani itu tuh rasanya memang hanya transaksional aja jadinya, nggak ada cinta lagi. Cuma gongnya sewaktu Dewi tadi mendapatkan Irwan tuh membawa cewek lain tidur di ranjang mereka, di situ Dewi udah nggak bisa terima. Maksudnya kan itu tempat Dewi tidur juga, di situ itu rumah gitu. Selama ini Dewi selalu menutup mata selama si Irwan selingkuhnya dengan siapa aja di luar rumah. Tapi kalau di dalam rumah lain lagi ceritanya, yang mana si Lala lihat dong kelakuan bapaknya gitu. Selingkuh di depan anaknya sendiri, orang tua gila mana yang begitu. Ya akhirnya Dewi sama Irwan sempat bertengkar hebat nih, dimana Dewi ngamuk sampai jamakin si perempuan itu, tapi si Irwan ternyata belain si perempuan itu. Dan Lala hanya bisa nangis-nangis ngeliatnya. Ujung-ujungnya Dewi pun kena bogem tuh dari suaminya sampai babak belur. Tapi hal itu langsung dimanfaatkan sama Dewi untuk visum dan menggugat cerai. Yaitu cerita dulu lah gengs ya. Ujung-ujungnya pengadilan nih memenangkan gugatannya si Dewi. Dimana Dewi sama Irwan resmi bercerai dan hak asuh anak tuh jatuh ke Dewi. Sama Dewi juga menerima harta gono gini 35% dari ada nominalnya lah. Dan Irwan juga harus sampai biayain anak mereka tuh tiap bulan. Intinya di sini Dewi mendapatkan uang yang cukup besar setelah perceraiannya itu, walaupun prosesnya lama dan panjang. Nah, Irwan nggak terima dengan putusan pengadilan itu. Dia terus-terusan neror dan ngancam-ngancam Dewi. Dewi yang tahu sifat suaminya memang suka kadang sampai gelap mata ya, misalkan lagi emosi nggak kira-kira. Zaman Dewi masih jadi istri aja udah sampai babak belur mulu kan, apalagi ini udah diceraiin. Dimana Dewi udah ngambil hartanya si Irwan dan membawa Lala juga. Takutlah si Dewi. Akhirnya Dewi memutuskan untuk pindah keluar kota demi bisa menghindari mantan suaminya itu dan memulai lembaran baru juga. Karena kalau masih di kota yang sama ya takut aja nggak tenang. Orang tuanya Dewi pun menyetujui keputusan itu. Namun tidak dengan Lala. Lala ini nggak mau pindah kota, yang berarti satu, dia harus pindah sekolah. Dan juga di kota yang dituju ini bisa dibilang apa ya, berbeda banget lah dengan Jakarta yang metropolitan. Lala ini juga harus beradaptasi, nggak punya teman, nah temennya semua kan di Jakarta. Dan harus juga yang paling berat nih, LDR sama pacarnya. Yang ngamuk si Lala. Lala ini punya pacar namanya Theo. Tapi Theo ini tuh udah kuliah gengs, jadi jarak umurnya ini lumayan jauh ya. Makanya Dewi ini sebenarnya nggak setuju hubungan anaknya tuh dengan Theo. Apalagi ngelihat si Theo ini tuh tatoan, terus mobilnya yang modifan, knalpotnya berisik gitu loh. Dewi sama Lala udah sering berdebat tentang masalah ini. Yang ujung-ujungnya Lala akhirnya kayak backstreet lah, diam-diam masih pacaran. Pokoknya Lala nih ngambek tantrum gitu ya, biasalah marah-marah ke Dewi dan malah menyalahkan Dewi karena bercerai dengan ayahnya. Dan waktu itu Lala nih sempat kabur dari rumah karena nggak mau ikut pergi pindah ya sama ibunya ya. Jadi setelah cerai itu kan Dewi sama Lala sempat tinggal di rumah orang tuanya Dewi itu atau kakek neneknya Lala. Nah pas tahu rencana Dewi itu ternyata mau pindah kota,
Lala kabur tuh, 2 hari kagak pulang. Dikira balik ke rumah ayahnya tuh Irwan, tapi nggak ada. Sampai Dewi sempat lapor polisi, soalnya di sekolah pun Lala nggak masuk. Alahnya ternyata dia kabur ke rumah temennya yang memang temennya lagi tinggal sendirian tuh, perkara orang tuanya lagi libur ke luar negeri. Intinya ya Lala di sini menjadi korban dari pertengkaran orang tuanya gimana pun juga. Dan Dewi nggak bisa menyalahkan sikap anaknya yang pastinya kecewa. Tapi demi kebaikan semuanya, Dewi ini tetap memutuskan untuk pindah kota aja membawa Lala. Nah, di kota yang baru, Dewi ini menyewa sebuah rumah di perumahan yang modelan klaster gitu loh guys, yang hadap-hadapan sejenis semua. Yang mana di awal-awal kepindahannya si Dewi ini sebenarnya bukannya lega, tapi dia masih cukup stres menghadapi semuanya. Ya menghadapi anaknya tuh Lala yang tiap hari marah, nggak terima dia dibawa pindah, menghadapi ancaman suaminya tuh lewat telepon-telepon cecetan gitu kan, pakai nomor nggak dikenal, ngurusin pindahannya juga kan berantakan. Sementara hatinya ini masih kacau, masih sedih dengan perceraiannya, diomongin orang-orang gitu kan, karena sekarang statusnya adalah janda. Pokoknya banyak hal yang muter terus di otaknya. Waktu pun berjalan nih. Dewi yang memang terbiasa jadi nyonya di rumah lama, jadinya pas dia pindah ke rumah baru nih, Dewi itu mempekerjakan ART yang PP atau datang pagi tuh terus sorenya pulang. Jadi datang jam 8, pulangnya sekitar jam 4. Sementara Lala nih ya udah masuk ke sekolah barunya yang tiap hari tuh diantar jemput sama Dewi sendiri pakai mobil. Karena Dewi ini kan memang aslinya tuh ibu rumah tangga ya. Dan di awal-awal kepindahannya Dewi juga memang belum kenalan tuh sama tetangga-tetangga sekitar. Karena tadi pertama ya masih sibuk dengan urusannya sendiri yang masih kacau, dan memang juga di perumahan itu tuh modelannya yang individualis gitu loh gengs. Jadi klasternya kan cukup bagus ya, yang mana antara tetangga itu memang nggak saling ngerumpi, nggak ngurusin satu sama lain, ya udah hidup masing-masing aja. Namun Dewi ini kok kayak sering mergokin tetangga di depan rumahnya persis tuh kan, hadap-hadapan gitu ya, lagi merhatiin terus rumahnya si Dewi. Jadi karena posisinya depan-depanan gitu, yang row jalannya paling cuma jarak 3-4 meter buat mobil aja. Nah Dewi kalau lagi deket jendela gitu kan, ngeliatin ke depan, itu suka ngeliat tetangganya di bapak-bapak berdiri ngeliatin ke arah kamarnya Lala. Sampai ada saat dimana Dewi karena penasaran nih, dia meraktekin tuh keluar rumah, terus ngeliat kan ke arah rumahnya sendiri, mandangin jendela kamarnya Lala. Emangnya kelihatan apaan sih? Yang ternyata emang kelihatan banget. Jadi kamarnya Dewi sama si Lala itu kan di lantai 2 dan sebelah-sebelahan, dimana dua-duanya ini kacanya menghadap ke depan. Jadi dari luar atau dari posisi rumah tetangganya di depan itu bisa ngeliat ke dalam ternyata, mau ke kamarnya Lala ataupun ke kamar Dewi. Meskipun dua-duanya ini ada kordennya ya. Ini kita perjelas lagi biar kalian ada bayangan. Kordennya itu tuh 2 layer gengs. Jadi satunya korden fitrasi yang putih nerawang tuh, sama korden yang tebal anti matahari macam korden yang dijual Kak Jil. Yoloh, apa kabar ya Kak Jil? Sayang-sayangku. Nah ternyata korden fitrasi yang masih tembus yang transparan itu tuh masih kelihatan ke dalam. Karena waktu tadi si Dewi lagi meraktekin ngecek dari luar tadi tuh, ngeliat si Lala lagi ganti baju kelihatan. Habisnya kan kalau masih pagi ke sore gitu ya, jendela itu ditutup sama korden fitrase aja kan, biar masih ada cahaya bisa masuk. Kalau malam baru tuh korden yang tebal yang ditutup. Ya dikiranya korden fitrase itu udah cukup menyamarkan, nggak kelihatan dari luar gitu. Ternyata sih masih bisa kelihatan. Dan tetangga di depan rumah itu emang kayak sering kepergok sama Dewi, ngintipin ngeliatin ke arah kamarnya Lala. Kaget dong si Dewi, jangan-jangan selama ini tuh bapak-bapak tetangga depan ngintipin si Lala, ataupun jangan-jangan Dewi juga waktu lagi habis mandi kalau mau pakai baju begitu kan. Dari situ si Dewi langsung bilangin anaknya untuk nutup kordennya kalau kamu mau ganti baju. Tapi Lala kayak nggak memperdulikan omongannya si Dewi, kayak apaan sih. Habisnya juga memang semenjak pindah nih, Lala kayak mogok ngomong sama ibunya itu, alias masih ngambek. Ngomongnya mah seperlunya aja. Nah sampai ada satu waktu nih dimana Dewi harus ke Jakarta buat ngurusin berkas-berkas dan lain-lain keperluannya lah. Tapi posisinya si Lala lagi ada ujian tuh di sekolah barunya, jadi mau nggak mau si Lala kan nggak bisa ikut. Ya berhubung Lala juga jatuhnya mah udah besar, udah 16 tahun mau 17 tahun, ditinggal 2-3 hari ya nggak apa-apa dong. Dan si Lala juga diam aja, maksudnya waktu Dewi bilang mau ke Jakarta, maksudnya dia nggak tiba-tiba maksa mau ikut ataupun nggak mau ngambek ditinggal gitu, enggak. Gengsi aja udah diem. Ya udah Dewi pergi nih dari hari Rabu ya, ngurus ini itu, masih cecetan juga sama Lala terakhir di Kamis malam. Soalnya Jumat paginya Dewi balik pulang. Nah pas di Jumat pagi itu si Dewi ngechat lagi tapi Lala udah nggak bales. Ya mikirnya nih Lala lagi sibuk mau ke sekolah, mau ujian gitu kan pagi-pagi. Ya udah pas sampai rumah nih Dewi kelelahan, dia tidur. Bangun-bangun lah udah sore. Kaget dia karena seharusnya kan dia jemput Lala tuh di sekolah. Dewi ngechat nggak dibalas, di telepon juga nggak diangkat. Ya Dewi mikirnya mungkin Lala nih akan pulang sendiri. Karena selama Dewi tadi ke Jakarta, si Lala ini tuh sekolah naik angkutan umum tuh bisa. Tapi sampai menjelang maghrib Lala juga belum balik. Sampai malam nggak balik-balik juga. Barulah di situ Dewi cemas. Masalahnya Dewi belum tahu nih dan belum punya kontak teman-temannya Lala yang di sekolah baru ini. Soalnya baru gengs, belum genap sebulan ini kejadiannya. Nelpon ke sekolah ya udah nggak ada yang ngangkat
Kenapa di sekolah udah kagak ada orang? Kelimpungan Dewi di situ. Karena kalut, akhirnya dia lapor ke polisi nih. Tapi dari polisi kan disuruh nunggu 2 kali 24 jam. Dianggapnya bisa aja Lala lagi main ke rumah temennya kali Bu, atau nongkrong di mana, namanya juga anak remaja. Cuma masalahnya tadi kan Dewi nggak tahu teman barunya Lala siapa. Dewi malah juga diceramahin tuh sama polisinya, katanya ibu tuh harus lebih nyari tahu tentang pergaulannya si anaknya begitu, jangan terlalu dibiarin Bu. Ya Dewi akhirnya mencoba tuh nelponin teman-temannya Lala yang di Jakarta, jadi yang di sekolahnya yang dulu tuh, mungkin ada kabar atau Lala cerita apa, tapi semuanya pada bilang nggak tahu Tante. Dewi juga minta kontaknya Theo tuh dari teman-temannya Lala, siapa tahu Theo ada info. Tapi sama aja Theo bilang, saya nggak tahu Tante, saya udah putus sama Lala semenjak Lala pindah. Bener-bener nggak ada petunjuk jadi gengs nih. Kemana sih Lala? Dewi cek tuh ke kamarnya Lala, semua baju-baju dan barangnya Lala ada. Yang nggak ada cuma seragam sekolah, tas sekolah, sepatu sekolah, pokoknya peralatan-peralatan sekolahnya Lala. Jadi kemungkinannya Lala hilang atau pergi pas pulang sekolah tadi. Nah besoknya itu kan Sabtu, Dewi ke sekolah tuh, tapi bener aja kan sekolah tutup ya, cuma ada satpam doang. Di situ si Dewi nanya deh nomor handphone guru yang di sekolah itu, dikasih sama satpamnya, diteleponin nih semua gurunya nih. Dan ternyata gurunya tuh bilang dari hari Kamis Lala nggak masuk sekolah Bu. Jadi Kamis sama Jumat itu Lala nggak masuk, dan kita nih dari pihak sekolah udah mencoba menghubungi ke nomor Ibu Dewi, tapi Ibu Dewi nggak angkat. Nah Dewi ngecek handphonenya kan, ternyata bener aja dari hari Kamis sama Jumat tuh ada panggilan masuk dari nomor tidak dikenal. Yang pada saat itu memang sengaja Dewi nggak angkat karena dia ini emang tipe-tipe yang nggak mau ngangkat nomor tak dikenal, selain dikira itu apa sih, penipuan atau sales begitu ya. Mantan suaminya itu kan memang masih suka neror dengan nomor-nomor asing modelan begini, jadi ya nggak bakal diangkat memang. Tapi ternyata itu telepon dari sekolah yang mau menanyakan, ini Lala 2 hari nggak masuk kemana ya, padahal lagi berlangsung ujian. Wah langsung deg-degan si Dewi, dia nanyalah ke ART-nya yang pulang pergi tuh, namanya Mbak Nana. Jadi sebenarnya si Mbak Nana ini datangnya cuma dari hari Senin sampai Kamis aja gengs, jadi Jumat Sabtu Minggu off. Tapi kan karena mau nanya keberadaannya si Lala, jadi si Mbak Nana ditelepon tuh suruh datang Sabtu-Sabtu. Mbak Nana bilang, waktu saya Kamis datang ke rumah nih, Mbak Lala udah nggak ada. Karena kan si Mbak Nana ini tuh datangnya jam 8-an ya, sedangkan kalau Lala pergi ke sekolah itu udah 6:30 udah jalan. Jadi kalau pagi otomatis biasanya memang Mbak Nana sama Lala nih nggak ketemu. Dan sorenya si Mbak Nana nih mengaku kelar bersihnya tuh di jam 4 sore, seperti biasa lah. Nah di situ Lala ini emang katanya belum pulang juga, tapi kan Mbak Nana ini nggak ada pikiran aneh-aneh, dikiranya ya mungkin Lala lagi nongkrong atau main gitu, namanya jam 4 kan masih wajar-wajar aja ya. Pokoknya ya udah habis selesai kerja, Mbak Nana pulang. Pas di Jumatnya, Mbak Nana kan nggak masuk emang. Berarti di sini nih masih nggak ada petunjuk nih. Lagi bingung begitu nih. Dewi ngeliat tetangga depan rumah tuh kayak ngintip sedikit dari balik jendela, terus karena kepergok sama si Dewi, langsung ngumpet. Aneh banget tuh tetangga depan tuh. Cuma Dewi berpikir, tapi mungkin aja dia nih ngeliat Lala waktu pergi atau keluar rumah. Jadilah Dewi nyamperin rumah tetangga depannya. Dia ngetok pintu tuh yang awalnya nggak dibukain. Tapi kan tadi Dewi jelas-jelas ngeliat tetangganya ngintip ya. Jadi sama Dewi diketok terus tuh sampai lama-lama agak gedor sih. Akhirnya dibukain tuh, tapi dikit banget. Yang buka tuh ibu-ibu udah tua, emang kayaknya tuh istrinya si bapak yang kemarin ngintip-ngintip juga. Tapi bukanya tuh cuma kayak dikit aja gitu pintunya, sambil nanya tuh si ibu-ibu dari dalam, ada apa? Dewi yang ngeliat hal itu kayak merasa aneh nih sama tetangganya. Tapi ya udah, si Dewi nanya baik-baik, bilang kayak, maaf Bu, saya Dewi, tetangga depan rumah. Maaf ya, saya belum sempat memperkenalkan diri dari kemarin. Ibu sempat ngeliat anak perempuan saya nggak keluar atau pergi dari rumah? Kira-kira dia keluar rumah tuh di hari apa atau jam berapa ya? Soalnya saya dari Rabu kemarin tuh kebetulan pergi. Nah, pas saya sampai pulang ke rumah nih, anak saya belum pulang-pulang sampai sekarang. Kali-kali ibu melihat dia dijemput seseorang atau pergi pakai baju apa gitu buat petunjuk gitu. Tolong saya Bu, kata si Dewi. Si ibu-ibu tuh cuma bilang, saya nggak lihat, nggak tahu. Ditutup pintunya di depan mukanya Dewi. Wah, fix aneh nih tetangganya. Suaminya tukang ngintip, istrinya jutek parah. Ya udah dari situ si Dewi balik ke rumah. Dia mikir kan, harus cari anaknya kemana. Dewi itu benar-benar ngerasa apa ya, gagal jadi ibu. Takutlah ini Lala gimana kabarnya. Nah di rumah itu ada CCTV sebenarnya gengs, tapi letaknya di kamarnya Dewi. Soalnya di sana kan banyak barang-barang berharga ya, kayak perhiasan, uang, ada berangkas juga tuh. Sisa harta gono gini kemarin perceraian. Namun semenjak pindah ke situ, Lala aja kan nggak pernah ngomong sama ibunya tuh, apalagi masuk-masuk ke kamar Dewi. Jadi dipikirnya mungkin CCTV-nya juga nggak bisa memperlihatkan kapan terakhir kali itu Lala di rumah, kan letaknya di kamar Dewi soalnya. Cuma karena buntu nih nggak tahu harus mau ngapain ya, sama Dewi dicek-cek aja tuh terakhir rekaman CCTV-nya. Yang ternyata CCTV-nya itu mati dari hari Rabu sewaktu Dewi pergi ke Jakarta, dan baru connect lagi, baru nyala lagi dari sistem tuh di hari Kamis jam 9 pagi. Jadi ada
ada jeda dari Rabu ke Kamis itu kagak ada rekaman apa-apa. Lah CCTV-nya mati. Jadi modelan CCTV-nya itu yang dicolok ke listrik itu, gengs. Dan kalau sampai mati, terus habis itu bisa connect lagi otomatis jam 9, biasanya memang karena mati lampu gitu loh. Paham kan ya majikan ya? Cuma berarti mati lampunya lumayan lama tuh. Dari Rabu seharian sampai besok paginya lagi tuh, Kamis jam 9 nyala. Kok kebetulan banget di waktu itu juga berarti kan Lala ini lagi hilang. Dewi nanya tuh ke pengurus perumahan, apakah dari hari Rabu ke Kamis kemarin mati lampu? Dijawab, enggak kok Bu, nggak mati lampu. Jadi kemungkinannya yang mati lampu ya di rumah Dewi doang. Sus banget kan, mencurigakan. Sampai hari Seninnya nih, karena udah lebih dari 2 kali 24 jam, Dewi lapor polisi lagi. Dan saat itu barulah ditanggepi. Cuma di list dulu tuh laporannya Dewi dan katanya akan dikabarkan kalau nanti polisi dapat info. Di situ pokoknya Dewi udah frustasi lah. Dia sempet tuh ke sekolah anak lagi di hari Senin untuk nanyain anak-anak murid di sana mengenai Lala nih, ada kabar nggak, kalian ada tahu sesuatu nggak? Tapi semua pada bilang nggak tahu tante. Anak-anak di sana tuh bilang kalau Lala ini pendiam banget di sekolah barunya itu dan memang belum punya teman. Perkara orang-orang tuh pada takut ngelihat si Lala nih kayaknya anak kota yang jutek. Jadi gambaran Lala di sekolah barunya kata murid-murid di sana mah begitu. Ya kadang nggak dapet tunjuk nih, Dewi pulang dan sempat nenggak obat penenang karena kalut banget tuh pikirannya. Ya sebenarnya dari pas proses persidangan, bahkan dari pas masih nikah nih, Dewi itu memang udah sering ke psikolog. Soalnya dia tuh mengalami gangguan kecemasan, suka ketakutan perkara kan suaminya galak, KDRT segala macam. Apalagi pas cerai dan diteror sama suaminya terus, Dewi ini memang cukup rutin mengkonsumsi obat penenang yang sesuai resep tapi ya. Dan obat itu efeknya bikin ngantuk, jadi habis nenggak dia tidur. Sampai tahu-tahu dia terbangun karena dengar ada suaranya Lala teriak kayak, "Mami, tolong!" Kenceng banget. Dewi sampai lari gitu kan kelabakan dengan kepala yang pusing karena posisinya habis tidur gitu, mencari sumber suara itu. Tapi ya Lala nggak ada. Dewi berpikir kalau mungkin tadi hanya mimpi aja efek dari obat yang dia habis konsumsi. Besok paginya waktu Mbak Nana ini datang untuk bersih-bersih seperti biasa, Dewi nanya, "Mbak, dari hari Rabu kemarin emangnya mati lampu ya?" Si Mbak nanya ini jawabnya kayak gelagapan. "Enggak kok Bu, iya sempat mati lampu, saya lupa Bu." Dewi merasa jawaban Mbak Nana ini kok aneh. Dan hari itu memang tahu-tahu gerak-geriknya si Mbak Nana mencurigakan. Sampai-sampai dia izin pulang jam 2, gengs, bilang, "Gak enak badan saya Bu." Ya Dewi bingung dong, kenapa nih Mbak Nana tahu-tahu begini? Nah menjelang maghrib, tahu-tahu Dewi mendapatkan SMS dari Mbak Nana yang bertuliskan, "Bu, maaf sepertinya saya mulai besok udah nggak bisa kerja lagi. Untuk gaji saya itu dipakai buat bayar hutang saya aja Bu, terima kasih ya." Gak ada angin, gak ada hujan, masa begitu? Yang padahal kan belum sebulan nih kerjanya si Mbak Nana nih. Tapi memang dari awal udah kasbon duluan, alias minta gaji di depan tuh karena katanya lagi butuh duit. Ya biasa kan begitu. Dewi yang memang butuh orang juga buat bersih-bersih, ya udah ngasih aja nggak apa-apa. Tapi kok ini tahu-tahu keluar gitu aja, padahal nggak ada masalah apa-apa. Nah malam itu Dewi ini habis telepon-teleponan sama orang tuanya di Jakarta, kabar-kabaran kan. Jadi orang tuanya Dewi juga lagi berusaha nyari Lala di sana. Cuman masih belum ada info nih. Bahkan orang tuanya itu juga katanya udah sempat menghubungi Irwan tuh, mantan suami Dewi, karena kan Dewi nggak mau menghubungi sendiri. Pas ditanya, Irwan ngakunya Lala juga nggak sama dia. Pokoknya pas lagi teleponan sama orang tuanya itu, tiba-tiba si Dewi mendengar ada suara teriakan wanita dari rumah tetangganya tuh di depan. Itu kan posisinya Dewi bener-bener masih melek ya, belum nenggang obat penenangnya tuh, belum mau tidur. Jadi jelas banget dia dengar suara teriakan wanita itu. Masalahnya yang didengar tadi itu adalah suara wanita muda. Maksudnya kan setahu Dewi, tetangga depan rumah tuh ibu-ibu udah tua, dan pas kemarin ngomong sebentar tuh di depan pintu kan kedengeran suaranya nggak begini nih, beda. Nah entah kenapa hatinya Dewi nih tergerak untuk ngecek. Pergilah dia ke depan rumah tuh. Betapa kagetnya dia ngelihat di depan teras rumah tetangganya itu ada sendal jepit warna pink merek Havainas yang Dewi tahu banget itu sendalnya Lala. Ngelihat itu langsung digedor-gedor lah pintu rumah tetangganya. Dan seperti sebelumnya, awalnya nggak dibukain pintu, tapi makin digedor tuh sama si Dewi tuh. Akhirnya dibukain, tapi biasa, cuma sedikit doang gitu. Namun Dewi langsung ngedobrak masuk ke dalam sambil bilang, "Di mana anak saya? Kenapa ada sendal anak saya di depan situ? Mana anak saya?" Si tetangganya itu tuh, yang si ibu-ibu ini terlihat marah karena Dewi ini langsung masuk begitu aja kayak orang kesetanan. Ditambah Dewi langsung kayak masuk-masuk gitu kan, nyari kemana-mana, dan di dapur dia ngeliat ada percikan darah, gengs. Dewi langsung gemeteran kan, dia langsung tatap tuh tetangganya tuh, dan Dewi melihat wajah tetangganya tuh kayak menyeramkan, maksud kayak marah banget. Ya Dewi mikirnya langsung aneh-aneh tuh, dia berusaha untuk keluar dari rumah itu, tapi langsung ditahan juga sama tetangganya di mana pintu rumahnya langsung ditutup. Wah, Dewi gemeter kan, kayak takut nih sama tetangga, jangan psikopat, tapi ya berusaha berani kayak, "Mana anak saya? Darah itu darah siapa?" Si tetangganya bilang, "Itu bukan darah siapa-siapa, itu hanya darah ayam," katanya begitu. Ya tapi Dewi nggak percayalah karena di luar kan ada sendal anaknya tuh di depan tuh. Sampai akhirnya Dewi ngancam, kalau nggak dibukain pintu nih,
saya bakal teriak, cepet buka pintunya. Ya akhirnya sama tetangganya dibukainlah pintunya dan Dewi keluar pergi. Tapi dia langsung perginya ke rumah pengurus perumahan, jadi kayak ada ketua RT di situ lah bisa dibilang, untuk melaporkan kecurigaannya tuh tentang tetangga depan rumah. Ternyata si ibu-ibu tetangga depan rumah itu namanya Bu Yuli, umurnya 57 tahun. Dan karena laporan Dewi tadi, akhirnya pada bareng-bareng tuh ngecek rumahnya Bu Yuli. Anehnya, sendal pink yang tadi di depan rumah sama darah di dapur udah nggak ada. Tapi memang terlihat lantai sama meja dapurnya tuh kayak basah, jadi macam habis dipel dilap-lap gitu, gengs. Namun setelah digeledah memang nggak ditemukan apa-apa tuh. Tapi kan Dewi tadi jelas-jelas ngeliat ada sendal sama darah, tahu-tahu hilang, ya tambah curiga dong. Dewi langsung nyecer, suami ibu kemana kok nggak ada? Jadi Dewi curiga jangan-jangan suaminya ini udah ngebawa atau nyulik Lala pergi gitu loh. Tapi Bu Yuli bilang kalau suaminya udah lama meninggal, saya di sini tinggal sendiri. Dan pas Dewi ngeliat foto pernikahannya Bu Yuli, suaminya itu ternyata yang memang sering Dewi lihat kemarin-kemarin, yang dikira ngintipin kamarnya Lala mulu, mukanya sama. Ya Dewi nggak percaya dong, orang dari kemarin saya ngelihat suami ibu dibilang meninggal, gimana sih? Tapi sama pihak pengurus perumahan dibenarkan kalau suaminya Bu Yuli ini tuh udah meninggal. Dan waktu itu dikuburkan bareng-bareng kok, jadi orang sana tuh sampai pada tahu orang ini nih suaminya udah meninggal. Dari situ orang-orang nih ngeliat Bu Dewi nih kayak aneh, maksudnya loh ini halu apa gimana nih ibu-ibu nih. Pengurus perumahan juga akhirnya mengetahui kalau Bu Dewi ini mengkonsumsi obat penenang yang ada di rumahnya waktu ditenangkan, kan dibawa balik pulang loh. Kok ada obat penenang? Jangan-jangan ibu halu gitu loh. Tapi Dewi bersumpah kalau dia ngelihat dengan sadar banget gitu loh. Sebelum-sebelumnya tuh suaminya Bu Yuli tuh masih ada, sering ngintipin ke rumahnya dia. Kan sebelumnya nggak pernah ngeliat foto suaminya Bu Yuli kayak apa, nggak tahu udah meninggal juga. Ya cuma karena nggak ada bukti dan orang-orang akhirnya menganggap Bu Dewi ini seperti berhalusinasi, jadi ya udahlah. Sampai besoknya nih Bu Dewi terus mengawasi gerak-gerik Bu Yuli itu tetangga depan rumah. Dan tidak terlihat Bu Yuli ini keluar-keluar. Sampai kordennya pun ditutup semua, jadi Bu Dewi nggak bisa ngeliat apa-apa tuh ke dalam rumahnya Bu Yuli. Nah waktu malamnya nih sebelum tidur, Dewi tuh menenggak obat lagi tuh, obat penenang. Pas dia lagi mau nutup kamar kordennya, dia melihat nih suaminya si Bu Yuli tuh yang ternyata namanya Pak Indra yang udah meninggal, itu berdiri kayak sebelum-sebelumnya ngeliatin ke arah rumahnya Dewi. Di situ Dewi shock sampai gemeteran melihat Pak Indra nih jelas banget tuh suaminya Bu Yuli. Sama Dewi langsung buru-buru difoto kan pakai handphone cekrek buat bukti kalau dia nggak halu. Tapi pas dijepret nih, dilihat di hasil kameranya, nggak ada siapa-siapa di jendela, tapi di pandangan matanya Pak Indra masih berdiri di situ. Dewi langsung buru-buru nutup korden, ketakutan. Dia langsung berpikiran kalau enggak, ini semua hanya halusinasi aku. Tapi untuk membuktikan atau memvalidasi hal itu yang dilihat Devi ini benar-benar hanyalah halusinasi, dia memberanikan diri lagi ngeliat ke jendela itu, dan pas dilihat, ya bener aja Pak Indra udah nggak ada. Tapi nggak lama dari situ, si Dewi ini ngeliat Mbak Nana keluar dari rumahnya Bu Yuli yang keluarnya lewat jendela pula dengan kondisi babak belur. Lah kaget dong Dewi, Mbak Nana ngapain gitu? Bu Dewi langsung keluar kamar, dia turun ke bawah, dan begitu buka pintu, ternyata memang Mbak Nana ini udah ada di depan pintunya tuh minta tolong sambil gemeteran. Bu Dewi langsung nyuruh Mbak Nana ini masuk kan. Di situ Mbak Nana cerita kalau katanya dia habis disekap sama Bu Yuli dari kemarin. Hah? Disekap? Jadi sebelum kerja sama Bu Dewi tuh, ternyata Mbak Nana ini kerja di rumahnya Bu Yuli dulu. Tapi katanya Bu Yuli ini orangnya kasar, jangankan sama Mbak Nana. Sewaktu Pak Indra masih hidup aja, sering KDRT itu si Bu Yuli ke Pak Indra. Ya memang katanya si Bu Yuli ini emang kayak punya gangguan jiwa, kayak agak psikisnya tuh terganggu gitu. Jadi Pak Indra ini sering dipukulin segala macam, tapi ya Pak Indra sabar orangnya. Ya tapi kan kalau Mbak Nana nggak sesabar itu, ya dia nggak betah lah. Jadinya pas tahu nih Bu Dewi baru pindah rumah tuh, ada orang baru di depan, makanya Nana menawarkan jasanya. Ya udah pindahlah kerja ke rumahnya Bu Dewi. Nah pas di hari Bu Dewi pergi ke Jakarta tuh, yang hari Rabu, Nana ini yang keadaannya memang lagi butuh uang karena kelilit utang, gelap mata mau mencuri uang di kamarnya Bu Dewi. Tapi kan di kamar itu ada CCTV, jadinya sama dia dimatiin dah listriknya tuh, biar nggak kerekam CCTV-nya mati. Habis itu dia ngambil uang di lemari sama ngambil cincin juga. Cuma memang Bu Dewi pada saat itu nggak sadar ya, karena fokusnya mencari si Lala. Yang ternyata perbuatannya Mbak Nana sedang mencuri itu, walaupun nggak ketangkap CCTV, kelihatan sama Bu Yuli dari seberang rumah, karena kan jendelanya ini bisa kelihatan walaupun kordennya ketutup vitrase ya. Dari situ Bu Yuli minta bagian karena menganggap Mbak Nana ini masih ada utang katanya sama dia. Padahal menurut Mbak Nana, utang apa? Saya nggak punya utang. Ternyata yang dimaksud utang itu adalah selama Mbak Nana kerja di rumah Bu Yuli, itu kan makan segala macam dari Bu Yuli yang menyediakan.
Nah itu dianggap utang, harus bayar. Emang agak gila sih Bu Yuli ini ya. Mbak Nana nggak terima lah, kayak apaan kayak gitu dibilang utang. Dan mungkin karena merasa Bu Yuli ini udah bukanlah majikannya lagi, kan Mbak Nana juga udah nggak kerja di situ. Jadi waktu marah nih Mbak Nana nadanya tinggi. Nah Bu Yuli tersinggung, langsung mukul Nana pakai panci sampai Nana pingsan. Yang ternyata waktu itu teriakan yang didengar sama Dewi adalah teriakan Nana tuh dipukul panci. Dan sendal yang dilihat Dewi tuh di depan rumahnya Bu Yuli yang di teras itu memang Nana pakai. Jadi ya semacam main pakai sendal aja dibawa pulang waktu si Nana nih masih kerja. Nah terus kan habis itu Bu Dewi nih sempat datang ke rumah tuh. Ya mungkin karena panik nih Bu Yuli sempat nyembunyiin Nana tuh di kolong tempat tidurnya dan disekap di situ. Sampai malam tadi tuh Mbak Nana akhirnya berhasil melarikan diri. Ya dari situ Bu Dewi ini langsung ngelaporin ke pengurus perumahan lagi. Dimana kali ini bener nih ada Mbak Nananya sebagai saksi kan, udah babak belur. Bu Yuli akhirnya diamankan yang ternyata benar setelah dicek kejiwaannya terganggu, dikatakan tidak normal. Dan kemungkinannya Pak Indra meninggal dulu tuh karena memang KDRT. Soalnya waktu Pak Indra meninggal itu ditemukannya habis jatuh dari tangga dan terdapat banyak luka-luka lebam. Tapi karena memang mereka berdua nggak punya anak dan keluarganya juga nggak tahu di mana, jadi nggak ada yang mengusut, nggak ada yang ngasusin. Pokoknya setelah kejadian ini, Bu Yuli tuh akhirnya dirawat ke rumah sakit jiwa, bukan di penjara sekalipun. Walaupun udah terbukti nyekap Mbak Nana ya melakukan penganiayaan. Tapi semua masalah ini ternyata tidak ada hubungannya dengan hilangnya Lala. Yang mana Lala belum ketemu ini. Sampai kira-kira udah 5 bulan berlalu nih, Dewi yang baru udah hancur merasa gagal menjadi ibu ya belum bisa mengikhlaskan juga pastinya. Tahu-tahu ada teman anaknya tuh, temannya Lala dari Jakarta, nelfon gitu kan. Halo tante, ini aku tadi ngelihat Lala lagi jalan sama Theo. Berasa kayak kesambar petir itu Dewi dengernya langsung dicari tahu lah di mana Dewi, orang tuanya Dewi sampai mantan suaminya Irwan tuh nyamperin Theo. Dan bener aja ternyata selama ini Lala kabur ke tempatnya Theo. Bukan dibawa kabur atau disekap atau gimana ya, melainkan emang atas kemauannya Lala sendiri kabur. Theo ini emang anak orang kaya. Dia tuh kuliah dan tinggal di apartemen sendirian yang apartemennya tuh dekat kampusnya. Jadilah selama 5 bulan itu ternyata Lala tinggal di sana. Apa kabar dunia? Makanya tadi kita bilang di awal kalau cerita ini sebenarnya ngeselin kayak elah Lala selepet juga nih. So itu majikan cerita dari Dewi yang mengalami hal horor di saat anaknya hilang. Karena dia ngelihat bener tuh penampakannya Pak Indra yang ternyata udah meninggal. Masalahnya sebelumnya kan Dewi nggak tahu mengenai Pak Indra ini. Dan sosok yang dilihatnya itu ya sama persis dengan fotonya Pak Indra yang ada di rumahnya Bu Yuli. Padahal kan sebelumnya ya Dewi belum pernah melihat foto itu loh. Jadi kalau dibilang halu karena efek obat itu nggak juga. Karena kan sebelumnya nggak pernah lihat. Dan setelah kejadian itu Lala juga sempat berontak tuh pas mau dibawa pulang. Sampai harus ditengahi sama Komnas Anak dan sebagainya. Tapi saat ini katanya Dewi sama Lala udah pindah lagi ke luar negeri. Dan seiring bertambahnya umur, Lala juga udah semakin dewasa, yang walaupun Dewi sih mengaku masih suka deg-degan nih dengan kelakuan anak ceweknya. Lala lagi lu jangan aneh-aneh bikin emak lu panik sama suuzon bae. Tapi makasih ya Mbak Dewi untuk kiriman ceritanya ya. Seru iya, tapi kesel kitanya sama endingnya, dikirain Lala bagaimana gitu. Tapi alhamdulillah sih ya sehat-sehat ya. Majikan juga terima kasih sehat-sehat semua. Yang mau kirim-kirim cerita tapi jangan bikin kita kesel boleh kirim di bawah ini ya. Sampai jumpa lagi di teman cerita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Janganlah takut cerita